kaula muda semua, ketemu lagi di Selamanya Muda bersama Nay di Selamanya Muda, dan kita ngobrolin yang seru-seru nih. Seperti sekolah, pendidikan, prestasi-prestasi kaula muda, dan sosok-sosok yang menginspirasi nih. Di episode kedua ini, Nay bakal ajak kaula muda untuk ngobrol bersama duta-duta nih. Dan kita bakal cari tahu bagaimana sih perjalanan hingga akhirnya dia ini mendapatkan gelar duta nih. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe Onyx Channel Indonesia dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Oke, di episode kedua ini nih, temanya nih jatuh bangun jadi duta. Tapi sebelum itu boleh kali ya kita kenalan dulu nih dari yang keren-keren ini nih. Ya boleh. Dari ini nih boleh nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Syahid, Ya. Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan tahun 2024. Oke. Dan perkenalkan, nama Ya. saya Muhammad Ramisanto, Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2021. Oke, jadi ini kita bakal cerita-cerita aja nih ya, ngobrol-ngobrol. Menyandang status duta, sejak kapan sih kalian ini? Tadi tahun 2022 ya? 2024? 2024. Oke, kalau Rohan? 2021. Oh, 2021. Sejak kapan dan apa sih yang kalian kerjakan selama menyandang status duta ini? Dari suhunya dulu kalian. Boleh. Oke, baik. Jadi menyandang gelar Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ini dari tahun 2021. Oke. Dan untuk kegiatan yang kita lakukan ada banyak banget ya tentunya. Ada program tahunan, kemudian juga ada program-program inovasi baru yang dibuat oleh di tahun angkatan aku. Oke. Dan biasanya kita ada banyak banget kegiatan. Yang pertama kita ada yang namanya Festival 1000 Tumbler. Oke. Itu biasa kita lakukan mengarah ke SMP dan juga SMA yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian juga kita ada beberapa melakukan kegiatan-kegiatan aksi peduli terhadap lingkungan. Jadi kita bisa bersih-bersih pantai dan juga bersih-bersih tempat yang ada di Kota Balikpapan. Dan juga kita juga masih ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita lakukan di setiap tahunnya. Seperti itu. Oke, kalau dari Syahid nih, apa sih yang dikerjain dari duta wisata? Karena kan duta wisata ini sangat-sangat keren ya. Suhunya duta gitu ya, dari semua duta di Bali. Apa yang dikerjakan selama ini? Oke, jadi karena juga baru banget ya di melantik jadi duta wisata. Kalau misalnya duta wisata itu salah satu program yang tiap tahun pasti kita jalanin itu ada Jelajah Balikpapan. Jadi Jelajah Balikpapan ini kita keliling ke tempat wisata di Kota Balikpapan kayak gitu. Karena kan di Balikpapan kan banyak banget ya tempat wisatanya ya. Kayak gitu. Terus juga lainnya pasti kita sering juga tuh kalau misalnya ada tamu undangan dari luar, entah pejabat, itu pasti sering tuh duta wisata dipanggil untuk jadi penyambut tamunya. Itu sering banget juga. Oke. Nih, bagaimana sih kalian ini bisa berkenalan sama ajang duta langsung, terus tuh kalian tuh langsung ikut ke pemilihannya gitu? Apakah kayak ada ghost to school atau kalian ini cari informasi nih, searching gitu? Kalian kalau gimana nih? Boleh? Kalau dari Rohan sendiri, yang pasti pertama itu terinspirasi dari teman sendiri sih. Jadi ada teman yang ikut duta, kemudian juga melihat sosial medianya, terus juga ngikutin tahapan-tahapan seleksi dia, itu langsung merasa tertarik. Kemudian juga selain itu setiap tahunnya pasti duta-duta itu ada yang go to school ke sekolah-sekolah. Jadi itu secara nggak langsung mempromosikan mempromosikan dan juga jadi rasa tertarik dari diri sendiri supaya bisa membawa nama pribadi terus juga bawa nama sekolah juga. Jadi Rohani suka bersih-bersih kah? Misalnya kan duta lingkungan nih. Atau ikut Green Generation di sekolahnya? Kalau untuk ikut Green Generation di sekolah kebetulan nggak ikut. Di sekolah ikut OSIS. Dan juga karena waktu itu kebetulan di sekolah Rohan belum ada satu siswa pun yang bisa jadi duta lingkungan. Jadi itu secara terpacu ya. Terpacu jadi motivasi buat diri sendiri. Oke, kalau Syahid nih gimana nih? Kalau misalnya dari aku sebenarnya juga pernah menjabat di duta lingkungan ya tahun 2022. Nah, kenal duta wisata dari pas menjabat di duta lingkungan tuh kayak ternyata ada duta lain juga toh ya. Dan ngelihat duta wisata yang kok kayak keren banget, ya udah akhirnya ikutlah di situ. Berarti kepercayaan diri kalian ini cukup nggak sih sampai akhirnya kalian ini langsung
ikut ke pemilihan duta itu, atau ada itu gimana nih kalau dari Rohan? Kalau ngomongin kepercayaan diri, sebenarnya ya pasti ada rasa takut, Gugup. deg-degan juga ya. Tapi ya balik lagi, kita balik ke tujuan kita itu buat apa. Jadi ada rasa takut, ada rasa ragu itu ya kita lawan aja gitu. Jadi selain kepercayaan diri juga tentu dari orang tua, teman, dan dari pihak sekolah juga itu pasti banyak banget supportnya ya. Jadi langsung itu nambah kepercayaan diri buat diri sendiri supaya tetap untuk terus maju gitu. Kalau Syahid gimana nih? Karena kan udah menjadi Duta Lingkungan Hidup tahun 2022. Pas ikut Duta Wisata ini ada nggak sih masih deg-degannya? Ya udahlah aku pede aja atau gimana nih? Pasti masih ada banget ya kalau apalagi juga kan nggak tahu ya, mungkin di Duta Lingkungan seperti ini belum tentu di Duta Wisata seperti itu. Jadi tentu deg-degannya ada banget, apalagi pas melewati masa interviewnya dan sebagainya. Tapi kan sudah ada pengalaman kan? Iya, walaupun udah ada pengalaman, makin overthinking gitu, takutnya malah nggak lolos gitu kan. Tapi ya tetap harus percaya diri, tetap harus berani, biar karena kan kalau misalnya kita nggak coba ya nggak bakal tahu apa, betul. Oke, tantangan terberat apa sih yang kalian hadapi saat mengikuti ajang duta ini? Seperti apa? Kalau tantangan dari Rohan pribadi, tantangan terberat lebih ke diri sendiri sih tantangan terberatnya. Jadi kan mental mental, terus juga benar kata saya itu overthinking itu pasti banget. Kan tahapan kita nih ada panjang, ada banyak banget, dan setiap tahapan itu pasti dari dalam diri sendiri itu pasti ada keinginan buat selalu buat berikan yang terbaik gitu kan. Dan kalau misalnya kan kita juga nggak setiap tahapan tuh mulus, pasti ada naik turunnya, dan setiap ada masa downnya gitu pasti jadi overthinking dan juga jadi kepikiran. Sebenarnya tantangan terberat itu ya itu dari diri sendiri, tapi ya dari tantangan terberat itu akhirnya kita bisa belajar, kemudian juga bisa jadi evaluasi diri sendiri supaya di tahapan-tahapan berikutnya kita bisa melakukan yang terbaik lagi. Kalau dari Syahid nih gimana nih? Kalau tantangan dari aku mungkin agak sedikit berbeda dari Rohan. Itu lebih ke apa ya? Ekspektasi orang-orang, karena kan sebelumnya juga pernah menjabat di Duta Lingkungan. Jadi pas menjabat di Duta Wisata itu ekspektasi orang-orang tinggi nih, kayak kamu pasti ini kamu pasti masuk ya. Iya, tapi ya harus tetap dijalanin aja, tetap dibuktiin ya. Iya, tetap dibuktiin, jangan overconfidence juga. Betul. Oke. Selanjutnya nih buat kalian pribadi, kenapa sih kalian ini mau menjadi duta? Apakah cuma jadi eksistensi aja atau bagaimana nih? Kalau dari Rohan dulu. Oke, kalau jadi duta yang pasti yang aku incar adalah yang pertama pengalamannya, karena menjadi duta ini kan merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri ya buat diri sendiri, sekolah, dan juga keluarga. Kemudian yang aku cari adalah relasinya, karena menurut dari cerita teman-teman aku yang emang udah terjun di duta, bahwa relasi di duta itu benar-benar luar biasa, dan juga banyak dari mereka yang mendapatkan beasiswa, kemudian mendapatkan pekerjaan itu ya terbantu oleh saat mereka menjadi duta, dan juga banyak banget link-link yang kita dapat ketika menjabat sebagai duta. Kemudian yang berikutnya tentu juga ilmunya ya, karena secara nggak langsung dengan kita menjadi duta itu mulai dari hard skill, kemudian soft skill kita, contohnya kayak public speaking itu benar-benar terasah banget. Jadi ya hal-hal positif seperti itu yang benar-benar aku cari ketika terjun di dunia duta. Oke, kalau dari Syahid nih gimana? Kalau dari aku mungkin lebih ke apa ya, value diri sendiri kali ya. Itu menurut aku ketika misalnya kita ikut duta itu secara nggak langsung pasti mulai ke upgrade tuh. Betul. Ya kan, kayak mengharuskan ngomong di depan umum, mengharuskan ngobrol sama orang banyak, gimana memposisikan diri, terus juga ya itu tadi yang disebutin Rohan juga, itu relasi, karena orang yang udah pernah terjun duta pasti udah tahu gimana caranya memposisikan diri, dan akhirnya mereka bisa tuh ke depannya harus bagaimana, dan itu akhirnya ketemu sama orang-orang hebat juga dari yang udah punya background duta, dari senior-senior ya Kak. Oke, tadi berarti dapat benefitnya nih relasi ya. Ada nggak sih dapat benefit lain gitu? Kalau benefit lain mungkin ini sih followers ya itu ya. Followers langsung naik ya. Followers sudah pasti nambah. Kemudian juga alhamdulillahnya ya itu tadi aku bilang dapat pekerjaan yang hal-hal yang nggak kita duga sebagai endorse gitu-gitu. Kemudian juga
benefit lainnya itu bisa diundang di Onyx, bisa diundang ke sekolah-sekolah, gitu, benefit lainnya. Berarti secara nggak langsung kalian ini bisa dapat pekerjaan ya. Betul. Oke, kalau dari Syahid mungkin ada benefit lain? Kalau benefit lain lebih dapat apa sih yang ada di diri kita. Kayak misalnya nih, aku sebelumnya pas ikut nggak tahu kalau misalnya bakat aku tuh nari, tapi sekarang malah kerjaannya nari aja terus kayak gitu. Jadi bisa ikut sanggar tari, ikut acara besar dan sebagainya itu karena duta juga. Jadi ya benefit lain yang aku dapetin yaitu bisa dapat minat ya, bakat. Iya betul. Oke. Jadi menurut kalian jadi duta ini sulit nggak sih atau cuman modal tampang doang nih? Karena kan nggak pernah ya ada duta yang secara fisik penampilannya ini biasa aja. Kalau menurut kalian gimana sih? Oke, kalau menurut aku pribadi jadi duta itu pasti sulit. Tapi ya balik lagi ke diri kita gimana kita mau belajar dan juga mau melewati setiap tahapannya. Kenapa aku bilang sulit? Karena pasti setiap tahunnya pendaftaran di duta lingkungan itu pasti banyak banget ya. Apalagi di tahun ini tuh hampir menyentuh angka 300. Dan gimana caranya kita bisa melewati tahapan dari 300 itu ke 40 baru ke akhirnya ke 24 dan sampai grand final. Dan apakah menjadi duta itu hanya cuma modal tampang doang? Menurut aku itu big no ya, itu besar karena di duta lingkungan sendiri kita itu dikenal dengan 4B. Yang pertama behavior. Jadi behavior ini gimana attitude kita, tingkah laku kita. Mau kita sepintar dan seganteng secantik apapun, tapi kalau kita nggak punya attitude yang baik itu sama aja nol. Kemudian yang kedua yaitu brave. Brave itu berani atau percaya diri. Jadi namanya duta, otomatis kita akan tampil di depan orang banyak, di depan orang banyak, jadi harus percaya diri dan harus berani juga. Kemudian yang ketiga itu ada brain. Jadi brain itu cerdas. Jadi yang namanya duta harus cerdas ya, karena kita jadi ikon kota Balikpapan, kemudian juga mengkampanyekan, kemudian juga menyebarkan informasi tentang lingkungan, itu otomatis kita harus punya ilmunya juga. Dan yang terakhir ya baru habis itu beauty. Jadi beauty ini sebenarnya nggak harus soal tampang, tapi gimana caranya kita mampu memposisikan diri, mampu berpakaian dengan rapi, jadi lebih ke groomingnya. Kalau dari Syahid ada lagi atau sama aja nih? Nggak beda jauh, cuman mungkin kenapa rata-rata duta di Balikpapan cakep karena emang orang Balikpapan cakep-cakep. Betul. Ya jadi ya sama kita dari duta wisata juga ya pastinya beauty itu ya belakangan lah. Beauty yang dimaksud juga bukan berarti orang yang harus cakep, harus hidungnya mancung dan sebagainya, itu enggak. Dan kalau misalnya di duta wisata sendiri itu tantangannya kita saingannya bukan sama anak sekolah lagi tuh, biasa anak-anak kuliahan, biasa suhu-suhu duta juga. Iya itu biasa putra, misalnya putra tahun 2016 itu tiba-tiba di tahun 2024 ikut lagi, nah saingannya itu jadi lebih berat. Oke, apa aja sih yang mesti dipersiapkan untuk menjadi duta gitu? Kalau dari duta lingkungan sendiri yang pasti yang aku bilang tadi 4B tadi itu mulai dari attitude, kemudian juga kepercayaan diri, ilmu tentang lingkungan, sama cara berpenampilan yang baik. Dan selain itu juga kita harus update tentang isu-isu terbaru lingkungan di Balikpapan maupun di Indonesia. Kemudian mungkin untuk sisanya lebih ke soft skill sih, jadi lebih ke gimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Kemudian ya sisanya tinggal kita update isu-isu lingkungan, kemudian juga ya doa sama support dan restu dari orang tua. Support dari orang tua aja atau ada dari cowok? Yang pertama dari orang tua ya, dan juga teman-teman. Dari Syahid nih apa sih yang dipersiapkan gitu untuk jadi duta? Yang pertama-tama banget menurut aku tuh mental ya. Harus kuat mental nih. Nanti kalau udah mentalnya udah siap, baru mulai pelajarin materi tentang pariwisata. Karena kan materi pariwisata tuh juga nggak sedikit ya. Iya betul. Kayak gitu. Nah terus juga ya at least tahulah tempat-tempat wisata apa aja yang ada di Kota Balikpapan. Terus juga mungkin udah bisa disiapin gimana ya nanti aku pas udah masuk ke prakarantina itu harus udah dipikirin juga, harus belajar grooming juga karena di duta itu ada namanya grooming juga kan.
Terus ya sama harus ada restu dari orang tua juga. Betul. Ada support dari pasangan mungkin itu butuh nggak sih? Butuh nggak ya? Ya itu penambahan aja. Betul. Menurut kalian, apa dengan menjadi seorang duta ini mendukung langkah pendidikan kalian ke depan? Terus tuh juga karir kalian ini juga mendukung banget gitu, kayak misalnya tadi endorse atau ada yang lain lagi nih? Tentu itu sangat-sangat mendukung ya dari segi pendidikan. Jadi ketika kita menjadi seorang duta pasti kita akan mendapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa kita gunakan untuk daftar kuliah SNBP kemarin terpakai. Kemudian juga menunjang karir, tentu sangat-sangat menunjang karir. Jadi karena dengan jadi duta kita otomatis soft skillnya menjadi meningkat. Contohnya dari aku pribadi sendiri, dengan menjadi duta public speaking aku benar-benar terasakan. Jadi dan juga relate banget sama hal-hal yang pengen aku kejar. Aku tuh kan emang lagi concern di dunia public speaking, contohnya kayak menjadi MC, moderator dan lain-lain. Dan dengan menjadi duta, kesempatan itu tuh jadi terbuka lebar, dan karena duta aku bisa tampil di beberapa event, alhamdulillah. Kalau dari Syahid nih? Kalau dari aku pastinya sangat mendukung ya, apalagi untuk melanjutkan karir nanti. Itu ngerapihin background banget lah. Ada duta, apalagi kan duta kan ya udah pasti ikoniknya suatu kota gitu kan. Jadi emang mendukung banget kalau misalnya untuk menunjang dunia karir. Dapat personal branding juga kan. Jadi seorang duta, bagaimana sih lingkungan kalian ini memperlakukan kalian? Misalnya nih kayak Syahid masih SMA ya kan, apakah masuk SMA ini pas udah dapat gelar duta wisata, gelarnya apa tuh kalau boleh tahu? Best performance. Best performance. Itu tuh nampilin apa sih best performance-nya? Kalau best performance itu yang performance-nya paling stabil dari awal banget sampai akhir. Kalau Syahid nih waktu grand final nih nampilin apa? Kalau kemarin malam bakat. Iya, malam bakat. Malam bakat kemarin nari. Oh, nari. Iya, nari kontemporer. Jadi kalau pas masuk sekolah nih mungkin teman-teman langsung kayak, itu duta itu bener nggak sih? Langsung dapat banget feels-nya. Kayak diceng-cengin gitu ya, itu sering banget sih kayak, ini duta kita nih, kayak gitu pasti ada aja gitu. Tapi ya siapa tahu itu juga bisa jadi motivasi mereka kan buat pengen join ikut duta juga. Ya nggak ada yang tahu kan ya. Betul. Dari Kak Rohan gimana? Ya sama sih, itu sebenarnya lebih ke bercandaannya bukan anak-anak muda lah. Jadi kalau untuk selebihnya ya kita tetap berteman kayak biasa. Kemudian juga ya kalau ada hal-hal yang pengen ditanyain sama mereka ya pasti aku bakal kasih ya, saling sharing aja. Oke. Terima kasih banyak ya udah sharing-sharing nih buat kaula muda, sahabat Onyx. Mungkin ada nggak sih kata-kata terakhir gitu? Mungkin mau mempromosikan wisata Balikpapan gitu? Oke, jadi sekalian promosi. Boleh. Ya. Jadi teman-teman di Balikpapan ini banyak banget tempat wisatanya. Jadi kalian nggak usah perlu jauh-jauh ke Bali. Kita udah ada Watu Beach di sini. Kalian nggak usah perlu jauh-jauh ke Jogja lagi buat dapatin suasana Jawa-Jawanya. Kita ada Pasar Tumpah Pringgodani juga di sini. Terus tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu kalian bisa cek IG-nya Bu City Tour Kota Balikpapan. Itu ada trip khusus di Balikpapan. Jadi dan itu gratis loh teman-teman. Iya, jadi di Balikpapan itu udah menyediakan banyak banget fasilitas. Cuman sayangnya ya itu belum terlalu ke expose. Jadi tugas kita juga sebagai anak muda buat nge-support apa yang ada di kota kita. Kalau dari Rohani, karena Balikpapan dapat Adipura Kencana juga ya berturut-turut. Mungkin ada yang mau disampaikan buat sahabat Onyx? Buat teman-teman ya, khususnya buat anak muda, aku lebih pengen kita sama-sama lebih menjaga lingkungan kita ya. Kita mulai dari lingkungan sekitar rumah dulu. Dan bisa dibilang juga Balikpapan ini salah satu kota yang benar-benar dapat menghargai Adipura dan Adipura Kencana terbanyak ya di Indonesia. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai warga kota Balikpapan sama-sama kita pertahanin dan juga kita tingkatin terus. Dan juga buat teman-teman yang mau join di Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, nanti kita akan buka pendaftaran di tahun depan. Biasanya di bulan Januari itu posternya udah naik. Buat teman-teman yang pengen ikutan bisa pantengin terus di Instagram @fdlh_bpn. Kita akan update terus di Instagram. Terima kasih banyak ya Duta Wisata, Syahid, Duta Lingkungan Hidup, Rohan udah mau berbagi cerita di sini bagaimana sih jatuh bangun jadi duta, ternyata nggak semudah itu juga ya.
Oke, terima kasih juga buat duta-duta nih yang udah keren, udah mau berbagi cerita di sini. Terima kasih banyak ya. Dan juga buat kaula muda nih yang udah nonton, thank you juga. Semoga obrolan ini memberikan input positif agar kita bisa maju dan berkembang sama-sama. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga like. Akhir kata sama Nay dan kaula muda. Oke, dari Rohan pamit undur diri. Syahid pamit undur diri. Selamanya mudah, kreatif, inspiratif, dan kritis.